Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konseling dimanapun berada. Saat ini kembali dengan saya Ahmad Badarudin, Sarjana Pendidikan di bidang bimbingan dan konseling di channel AB Koto 419 ya. Kali ini kita akan membahas strategi memilih jurusan di perguruan tinggi negeri atau di PTN ya. Nah tentunya Sobat Konseling ada 3 hal pokok untuk bisa lulus di perguruan tinggi negeri. Kita harus siap materi, mental, dan strategi. Nah ini 3 hal ini perlu kita persiapkan ya. Nah di sini Sobat Konseling ingin lulus di perguruan tinggi negeri. Nah kita harus memahami dan menguasai materi, mental, dan strategi sebelum mengikuti ujian perguruan tinggi negeri, dan kita harus tahu materinya apa dan harus siap mental dan siap strategi. Nah jika ingin serius ke perguruan tinggi negeri, stop main-main dengan masa depan, karena banyak sekali siswa-siswa yang mungkin dulu prestasinya bagus, nilainya bagus, tetapi karena kurang serius ingin masuk perguruan tinggi justru tidak lulus ke perguruan tinggi negeri ya. Jadi kayak saya sarankan, kalau mau masuk perguruan tinggi negeri, yuk dari sekarang serius, jangan main-main. Nanti untung-untungan, enggak ya. Itu ada strateginya agar bisa lulus, karena orang bersaing sangat ketat. Nah emang strategi ini penting ya. Apakah penting kira-kira Sobat Konseling? Nah kalau penting atau tidak penting strategi itu bisa ditulis di kolom komentar ya Sobat Konseling ya. Nah strategi itu sangat penting Sobat Konseling. Kita mau melakukan apapun ada strateginya. Mau masak, mau membuat sesuatu, bertanding, berolahraga, itu ada strateginya. Apalagi kita ingin mendapatkan sesuatu, yaitu lulus perguruan tinggi negeri pula ya, yang kompetisinya cukup banyak. Nah tentunya sangat penting Sobat Konseling, karena kita harus menghadapi atau melewati kepungan-kepungan ya. Nah kepungan-kepungan ini yang akan menjadi hambatan, menjadi tantangan Sobat Konseling dalam mengikuti ujian atau ingin lulus di perguruan tinggi negeri tentunya. Nah tentunya Sobat Konseling tidak mau kan tidak lolos atau harus nunggu tahun depan untuk di perguruan tinggi. Nah yang pertama adalah soal sulit waktu sempit, dan jadi soal di ujian itu biasanya untuk masuk perguruan tinggi itu sangat sulit dan waktunya sangat sempit. Namanya juga seleksi, tentu tidak semuanya yang akan diterima, tentu ada terbatas kuotanya. Jadi sehingga pesertanya banyak, kursinya terbatas, tentu dilakukan dengan soal yang sulit dan waktu yang sempit. Jadi jangan berpikir ini soalnya gampang seperti soal waktu ujian akhir. Tentunya soalnya akan menjadi lebih sulit ya. Kemudian sering terledor pada diri sendiri. Nah terkadang banyak sekali siswa terledor, misalnya ujiannya terlambat lah, belajarnya besok aja lah, dan bahkan sampai nggak tahu pelajaran apa yang akan diuji, kapan ujiannya juga kurang tahu, tempatnya sendiri juga tidak tahu. Nah ini sering terledor, jadi kita banyak yang kita harus perhatikan. Nah peserta banyak dan kursi terbatas ya. Pada tahun 2010 itu yang ingin masuk perguruan tinggi ada 400 ribuan lebih ya. 2011 ada 500 ribuan, 2012 600 ribuan, 2014 ada 600 ribuan. Artinya di sini bertambah banyak dan persaingan semakin ketat. Jadi Sobat Konseling perlu diperhatikan bahwa untuk masuk perguruan tinggi itu banyak sekali saingannya, kompetitornya banyak, dan banyak yang ingin masuk. Jadi kita tidak bisa bersantai-santai dan ini nanti kita untung-untungan atau nanti saya bisa kok di batas ambang nilai ya. Tidak seperti itu. Jadi bahkan nilai itu bukan berdasarkan patokan nilai sebelumnya, tetapi berdasarkan peserta yang diterima. Jika peserta yang diterima adalah 10, maka nilai 10 besarnya yang akan diterima. Nah pada tahun 2011 ada 154.954 peserta. Dari yang gagal ada sebanyak 28% yang gagal loh dari 100 tadi memiliki nilai dan di atas rata-rata. Kenapa gagal juga? Tentunya yang akan diambil itu bukan dari nilai kamu, mau sebagus apapun nilai kamu, tetapi jika misalnya nilai kamu tidak masuk ke ranking yang
dibutuhkan dari kuota tersebut tentunya juga nggak akan lulus. Misalnya yang diterima adalah 100 orang dan kamu berada di peringkat 101, ya kamu juga tidak lulus. Tapi kalau kamu masuk ke 100, ke peringkat 100 berarti kamu lulus. Nah, Ketua Panitia S6 PTN 2011, Heri Suhardianto mengatakan hal itu terjadi karena para peserta cenderung hanya memilih satu program studi yang dinilai favorit yang tingkat persaingan sangat tinggi. Jadi sarannya jika memang Sobat Konseling ingin masuk perguruan tinggi, jangan hanya pilih satu program studi saja atau satu perguruan tinggi. Jadi bisa pilih dengan jurusan lain, gunakan kesempatan yang ada. Nah, kemudian ada juga yang siswa gagal karena teledor pada diri sendiri. Tahun 2010 itu ada yang gagal di 57.842 orang, 2011 ada 150-an ribu orang, 2012 ada 90 ribuan orang, 2013 yang gagal mencapai 88.200 orang. Nah, ini biasanya teledor ya, tidak hadir, tidak teliti, salah isian gitu ya. Salah isi nomor, nama, terlambat mungkin, atau misalnya tidak tahu jam ujian, waktu ujian, tempat ujiannya, pelajaran apa yang akan dibahas. Ini salah satu yang membuat sobat konseling atau calon mahasiswa gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri. Tentunya sobat konseling nggak mau kan untuk tidak lulus, karena kita udah capek-capek berusaha dan kita punya cita-cita yang ingin kita capai lewat dari perguruan tinggi, untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi kan jurusan yang kita ambil, perguruan tinggi yang kita ambil mempengaruhi karir dan pekerjaan kita nantinya ya. Meskipun tidak selalu pasti, namun itu akan membantu kita nanti dalam menentukan arah karir. Nah, selain itu kita juga butuh namanya strategi memilih jurusan di perguruan tinggi agar sobat konseling lulus ya. Yang pertama, belajar di sekolah dengan baik. Pertimbangkanlah minat sobat konseling, apa saja minat, bakat, dan potensinya. Kemudian pertimbangkanlah kemampuannya, kira-kira mampu nggak ambil jurusan ini, mampu nggak ngambil perguruan tinggi ini. Kemudian kenali karakteristik PTN-nya. Jadi kita lihat apakah UI, apakah ITB, apakah UNJ, apakah UNPIP, apakah UGM. Kamu pilih perguruan tingginya dan kenali perguruan tinggi yang akan diambil. Kira-kira seperti apa situasi, kondisi, dan cara belajar di sana. Kemudian yang kelima adalah cari tahu prospek. Nah, prospeknya itu maksudnya adalah setelah kamu ngambil jurusan ini, ngambil perguruan tinggi ini, kira-kira apa ini lanjutan karirnya, lanjutan pekerjaan yang bisa diambil dari jurusan tersebut. Jadi kita harus tahu program studi atau jurusan yang diambil itu prospek kerjanya apa. Kemudian manfaatkan data-data. Nah, data-data apakah itu dari soal-soal, bank soal, kemudian materi-materinya, waktunya gitu ya, statistik berapa tingkat persaingannya. Yang kemudian adalah konsultasi dengan orang yang tepat. Jadi jangan sampai salah orang kita dalam konsultasi untuk bertanya jurusan yang akan diambil, perguruan tinggi yang akan diambil, dan teknisnya, mungkin cara belajar atau cara mengikuti ujian tersebut begitu ya. Dan kemudian jangan lupa kita berusaha dan berdoa. Tanpa usaha dan doa itu hasilnya kurang maksimal ya. Nah, untuk belajar di sekolah sendiri banyak kita menyepelekan belajar karena sudah bosan, jadi kita menjadi malas untuk belajar lagi. Justru kita di akhir itu lebih banyak lagi kita mengulang dan menguasai dan lebih memahami lagi, bahkan kita coba tingkatkan kesulitan soal-soal yang harus kita pelajari, karena tentunya soal yang akan kita bahas di ujian masuk perguruan tinggi juga lebih tinggi. Kemudian pertimbangkanlah minat ya. Yang kedua adalah pertimbangkan minat. Jadi lihat minat sobat konseling maunya jurusan apa, berdasarkan bakatnya, berdasarkan potensi dirinya apa. Nah, banyak orang-orang besar yang mengawali perjalanan suksesnya dengan minat. Jadi pilih jurusan sesuai minat dulu, coba bagaimana minat sobat konseling, karena jangan sampai nanti sudah masuk kuliah justru malas-malasan, nilainya jelek gara-gara tidak berminat dengan jurusan tersebut karena salah jurusan atau salah pilih program studi atau salah pilih perguruan tinggi. Nah, di kuliah minat berpengaruh terhadap
prestasi belajar ya. Memilih jurusan itu seperti memilih pasangan hidup. Jadi kalau kita sudah minat dan kita berbakat di sana, punya potensi diri sana gitu ya, sangat bergairah di belajar di sana, tentunya nanti kita akan bersemangat belajar, semakin rajin, semakin tekun, sehingga mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dan bahkan bisa berprestasi belajar, bahkan bisa mendapatkan beasiswa ya. Jadi minat itu penting sebelum memilih jurusan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi minat ini banyak sekali sobat konseling. Bisa dari lingkungan, apakah lingkungan keluarga, dari bapak, ibu, kakek, nenek, paman, segalanya ya, saudara-saudara, kemudian lingkungan tetangga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan jalanan, dan dimanapun lingkungan kamu berada itu akan mempengaruhi minat kamu, yaitu intinya adalah orang-orang sekitar kita. Kemudian berdasarkan informasi-informasi yang kita dapatkan, semakin banyak informasi yang kita dapatkan, semakin banyak wawasan yang kita ketahui tentang karir, apa saja nih jurusan-jurusannya. Semakin banyak kamu mengetahui jurusan atau program studi, itu akan menambah wawasan kamu dan memperluas kamu pilihannya. Oh, kira-kira saya ternyata ada jurusan ini yang ingin saya ambil. Kemudian adalah kemampuan ya. Nah, kira-kira berdasarkan jurusan-jurusan ini saya mampu nih di pelajaran ini. Apakah pelajaran IPA, apakah kimia, biologi, fisika, ekonomi, akuntansi, sejarah, apakah matematika, apakah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asing, bahasa daerah dan segala macam, ataupun nanti pengalamannya berupa prestasi-prestasi. Nah, itu akan menentukan jurusan yang kamu ambil dan minatnya ya. Kemudian kemampuan kamu. Nah, dari kemampuan kamu ini bisa mempengaruhi minat yang akan kamu ambil. Kalau pengalaman kan apa yang kita alami, apakah itu kegiatan, aktivitas, kemudian program-program kegiatan. Nah, itu akan mempengaruhi dari minat yang akan kita ambil gitu ya, jurusan yang akan kita ambil, program studi yang akan kita ambil, perguruan tinggi yang akan kita ambil. Kemudian kemampuan. Nah, jadi silakan pertimbangkan kemampuannya, apakah nilai kita mencukupi. Jadi kalau pengen tahu kemampuannya, coba sering-sering tryout. 1 kali tryout, 2 kali tryout, 3 kali itu tidak cukup. Kalau bisa setiap minggu tryout. Perhatikan nilai-nilainya dan di mana yang kurang, di mana yang salah, dan diperbaiki. Kemudian di tryout berikutnya ditingkatkan lagi nilainya. Jadi kalau bisa setidaknya setiap minggu tryout, setiap minggu nilainya bertambah. Nah, kesalahan mengukur kemampuan di SBMPTN ya bisa dinilai rapor, bisa nilai tes harian, nilai ujian ijazah UN. Nah, tapi kalau untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tentunya kita harus banyak sekali tryout ya. Jadi nilai hasil tryout itu menjadi dasar pertimbangan kemampuan akademik. Karena kalau kita lihat hasil ujian harian, ujian akhir sekolah, atau misalnya nilai UN, itu belum mempengaruhi ya. Tapi itu bisa menjadi patokan awal. Tapi untuk dasar pertimbangannya adalah nilai hasil tryout ujian masuk perguruan tinggi. Nah, apa saja mata pelajarannya, materinya, soal-soal yang kira-kira akan keluar, itu ada di tryout. Jadi akan diuji. Tryout pertama berapa hasilnya, misalnya hasilnya 60. Ini contoh ya. Kemudian kalau bisa tryout berikutnya 70. Kemudian ada 80, 90, bahkan sampai benar semua kalau bisa ya. Jadi perlu sekali untuk mengevaluasi setelah tryout, jangan hanya nilai terus tryout lagi. Tapi tryout dievaluasi di mana yang salah dan dipelajari dan bagaimana supaya ngerti dan bisa dan menguasai soal tersebut. Berikutnya adalah mengenali karakteristik perguruan tinggi dan jurusannya. Nah, perguruan tinggi negeri yang kamu ambil itu di mana? Posisinya di mana? Di perkotaan kah, di tepi kota kah, apakah di perkampungan atau di pelosok atau di mana? Jadi kita harus tahu karakteristik dan situasi kondisi kampusnya. Nah, kira-kira orangnya bagaimana saja, jurusannya ada apa saja. Kemudian kenali karakteristik jurusan. Misalnya kan ada jurusan komputer, tapi jurusan komputer itu banyak dan itu berbeda-beda. Contohnya ada komputer engineering, information system, computer science, ada information teknologi, software engineering, dan itu memiliki perbedaan ya. Contohnya komputer engineering itu pengembangan sistem terintegrasi software dan hardware.
Information System, analisa kebutuhan dan proses bisnis serta desain sistem. Kalau Computer Science, konsep, computing, dan pengembangan software. Untuk Information Technology IT, pengembangan dan maintenance infrastruktur IT. Kemudian jika Software Engineering, itu pengelolaan atau pengembangan software dan pengelolaan tahapan SDLC. Nah, kira-kira ini sama-sama tentang komputer tapi berbeda ya. Nah, contoh lainnya misalnya kita juga perlu mengetahui ada teknik kelautan ITB atau ilmu kelautan IPB Unpad Patimura. Itu jurusannya mirip tetapi tentu kajiannya juga berbeda ya, antara teknik kelautan dan ilmu kelautan yang ada di berbeda perguruan tinggi tersebut. Jadi Sobat Konseling perlu ketahui terlebih dahulu apa saja yang dipelajari atau yang perlu dikuasai dan kemampuan yang akan dikuasai ketika di jurusan tersebut. Contohnya kita misalnya ada jurusan 3 ini ya, ada antropologi, jurusan sosiologi, dan jurusan arkeologi. Memang secara sekilas terdengar sama atau mungkin sama menurut kita, tetapi sebenarnya ada perbedaannya. Seperti jurusan antropologi itu mempelajari budaya masyarakat secara lebih spesifik, jurusan sosiologi mempelajari masyarakat secara lebih spesifik, dan arkeologi itu justru mempelajari budaya masa lalu ya, budaya manusia di masa lalu. Kemudian berikutnya, strategi berikutnya adalah cari tahu prospek dunia kerja atau setelah kamu lulus dari perguruan tinggi atau jurusan tersebut, kira-kira apa sih prospek kedepannya begitu ya. Nah, mencari prospek jurusan yang dipilih, kira-kira cepat kerja nggak gitu, membutuhkan pasar nggak, dan apakah mendapatkan pendapatannya, kalau jika ada pendapatannya kira-kira besar atau kecil. Kemudian kepuasan ilmu dan kebebasan berekspresi. Jadi kan kalau misalnya sesuai minat kita lihat sesuai dengan kemampuan kita, kita akan mendapat kepuasan ilmu dan kebebasan berekspresi. Kira-kira dapat nggak di jurusan tersebut. Kemudian apakah jurusan dan program studi yang kamu ambil bermanfaat bagi banyak orang. Semakin banyak bermanfaat bagi orang lain, kita semakin dibutuhkan ya. Nah, untuk jurusan atau ujian masuk perguruan tinggi, panitia seleksi itu merahasiakan sistem penilaian, hasil ujian, dan kunci jawaban tes. Jadi nggak akan pernah kita dikasih tahu hasil ujian kita secara detail dan kunci jawaban tesnya seperti apa. Kalau untuk sistem penilaiannya mungkin hanya secara umum saja ya, dan ada nilai maksimal, nilai minimum, tapi sistem penilaiannya itu tergantung dari sistem yang diterapkan pada panitia seleksi. Berikutnya kita untuk strategi memilih jurusan di perguruan tinggi negeri, itu manfaatkanlah data-data yang ada. Semakin banyak data, semakin banyak informasi, semakin banyak wawasan, itu akan mempermudah kita dalam memilih jurusan ya, dan itu akan memudahkan kita. Nah, dampaknya bagi sobat konseling ya, siswa tidak pernah tahu kriteria kelulusan sebuah jurusan. Siswa tidak bisa mengukur kemampuan belajarnya. Siswa tidak akurat memilih jurusan. Nah, jadi ini sangat penting ya sobat konseling. Jadi kita data-data ini sangat penting. Apakah kuotanya berapa, masuk perguruan tinggi persaingannya berapa, dan kemampuan kita bisa nggak masuk ke berdasarkan hasil tryout, bisa nggak kira-kira masuk ke jurusan tersebut ya. Dan gimana kita mau tryout? Bisa di lembaga-lembaga bimbel atau misalnya di lembaga-lembaga pendidikan bisa menyediakan tryout ya. Dan sehingga jika kita tidak tahu kriteria lulusnya bagaimana, tidak tahu kemampuan kita, dan kita salah dalam memilih jurusan, dan ketika tidak salah memilih jurusan, tentunya nanti tidak tercapai ya tujuan kita dalam menyelesaikan perkuliahan tersebut. Nah, contoh dari grafik data peminat di UI pada SBMPTN ini contoh data yang perlu kita cari, seperti arsitektur, teknik sipil, ilmu perpustakaan, dan sosiologi. Dilihat nih berapa peminatnya, dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Nah, kira-kira kita mampu tidak bersaing dengan peminat-peminat tersebut di tahun sekarang atau di tahun depan begitu ya. Dilihat berapa jumlah kuota yang diterima, dan ini akan menentukan sobat konseling ini lulus atau tidak.
Kemudian ini ada contoh grafik data peminat di UI pada SBMPTN di jurusan pendidikan dokter, kesehatan masyarakat, hukum, dan akuntansi dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Nah, ini juga akan bisa menentukan, nah kira-kira saya mampu nggak di sana dengan jumlah peminat yang banyak itu. Jika memang yakin, berdasarkan hasil tryout nilainya bagus, selalu bagus, tambah bagus, nah bisa pilih. Nah, untuk perubahan peminat itu setiap tahun berubah-ubah ya. Nah, ini bahkan dari tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 peminatnya berbeda-beda. Seperti di program studi pendidikan fisika Unila, arsitektur UI, hukum Unpad itu berbeda-beda. Jadi peminat setiap tahun itu berbeda. Jadi kita harus bisa mencari data sebanyak mungkin agar lebih memudahkan kita dalam memilih jurusan gitu ya. Kemudian konsultasi dengan orang yang tepat. Jangan sampai salah atau sembarang dalam konsultasi, karena kalau kita salah menanyakan seseorang bisa jadi kita salah arah. Contohnya kalau kita mau melihat arah mata angin, tentunya kita melihatnya dengan kompas. Kalau kita hanya kira-kira saja dengan lihat kiri kanan, kiri kanan, ini utara, selatan, barat, daya, timur gitu ya, tanpa menggunakan kompas, bisa jadi kita salah arah. Kalau salah arah berarti nanti kita bisa menjadi sesat. Jadi jangan tanya sembarang orang, jangan percaya kabar burung, jangan termakan opini salah apalagi hoax ya. Dan jangan lupa diskusikan dengan orang tua karena orang tua lebih berpengalaman, dan konsultasi dengan guru BK dan serahkan nasibmu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi silakan kepada orang-orang ahli, guru-guru profesional yang memahami bagaimana strategi memilih jurusan di perguruan tinggi negeri. Nah, yang terakhir, yang ke-8 strategi memilih jurusan di perguruan tinggi adalah kita harus berusaha dan berdoa. Nah, kita harus banyak-banyak mengerjakan soal-soal sulit, tryout ya. Karena kalau sudah mau masuk perguruan tinggi negeri, mau masuk ujian perguruan tinggi negeri, tentunya kita harus sudah menyiapkan kemampuan kita, minat kita, pilihan kita mau kemana, dan kita usahakan berdasarkan target jangka pendek, jangka panjang, dan jangka panjangnya, dan sehingga kita mengetahui usaha-usaha apa yang akan kita lakukan. Apakah kita akan ikut bimbel, apakah kita akan belajar, atau kita memberikan soal-soal, apakah itu nanti dijadwal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, apakah nanti ada jadwal konsultasi, jadwal belajar, modelan soal, tryout, itu semuanya dijadwalkan. Itu adalah salah satu contoh usaha yang bisa digunakan gitu ya. Mengusahakan asal tryout itu selalu meningkat sehingga pilihan jurusannya semakin banyak. Nah, itulah tadi beberapa strategi memilih jurusan di perguruan tinggi negeri. Semoga Sobat Konseling bisa masuk perguruan tinggi negeri yang diinginkan dan jurusan yang diminati ya. Selamat berjuang, semoga menjadi bagian dari orang-orang yang berhasil. Semoga video ini bermanfaat. Jika merasa video ini bermanfaat, bisa sharing di berbagai sosial medianya. Jika kurang bermanfaat, bisa dituliskan saran, pendapat, dan masukannya di kolom komentar ya. Please like, comment, save, and subscribe. Saya Ahmad Badarudin, Sarjana Pendidikan di bidang bimbingan dan konseling di channel HB Koto 419. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.